Pilpres 2024 telah selesai dengan diumumkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang kontestasi akbar itu. Namun, residu dari Pilpres yang diduga curang secara terstruktur sistematis dan masif itu demi kemenangan Prabowo Gibran dan diduga melibatkan bapaknya Gibran, yakni Presiden Joko Widodo alias Jokowi, ternyata belum clear sepenuhnya. Pasalnya, pada Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2023, Komisi Informasi Pusat atau KIP menggelar sidang perdana gugatan sengketa informasi dengan pemohon alumni ITB Penegak Pancasila Anti Komunis atau KAPAK, dan dengan termohon Institut Teknologi Bandung atau ITB. Objek gugatan adalah informasi tentang seputar pembuatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU Pusat untuk menghitung perolehan suara hasil pemilu 2024, termasuk Pilpres. Seperti diketahui, Sirekap ini bermasalah karena diduga didesain sedemikian rupa demi memenangkan Prabowo Gibran dengan menggelembungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 itu, dan mengamputasi perolehan suara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Sehingga sementara perolehan suara Prabowo Gibran bertambah secara signifikan dibanding angka yang tertera di formulir C1, suara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengalami pengurangan. Kenapa terjadi gugatan kepada ITB? Ceritanya begini, saya lupa tanggal berapa, waktu ada pertemuan di Jakarta, diundang Pak Din Samsudin. Pertemuan 100 tokoh. Itu sejarah kenapa zaman. Jadi pada waktu itu, ributlah di acara di Hotel Sultan itu, membicarakan tentang Sirekap. Dan siapa pembuatnya. Pertama kali yang diminta bicara namanya Roy Suryo. Pak saya cerita begini segala macam. Selesai Mas Roy bicara, Pak Dirjen bilang, ini ada alumni ITB. Saya di belakang Pak Samsudin. Kaget saya nggak. Kemudian saya bicara ke depan. Karena gini, Mas Roy mengatakan, ini oknum, bukan ITB, sempat di situ. Sekarang saya bicara sejauh sepengetahuan saya. Saya mengatakan, saya bicara di sini sebagai Presidium KAPA. Jadi saya harus ceritakan. Saya nggak bisa mengataskan ikatan alumni, nggak bisa sendiri kan, karena saya di sini sebagai KAPA. Jadi saya sebagai KAPA. Kenapa? Sebagai presidium. Dan saya katakan bahwa saya adalah presidium tertua, bukan ketua. Saya katakan bahwa kami melihat ada dokumen MOU antara KPU dan ITB. Artinya ITB secara institusi terlibat. Untuk itu, biarkah kami sebagai alumni nanya dulu ke ITB. Nanti akan kita tanya ITB, sejauh mana keterlibatan ITB. Begitu. Berapa hari kemudian saya ketemu Pak Rizal Fadilah di satu pertemuan. Dia ngomong, Mas, ini teman-teman Jakarta sudah mau merujuk ITB nih. Para media. Oke lah. Saya bilang sekali lagi, berilah kesempatan kami untuk bicara kepada ITB dulu. Gitu ya, sebagai alumni. Karena apa? Kami juga resah sebagai alumni melihat suara-suara yang waktu itu sudah dari ITB institusi, bahkan ada individu yang sudah dicerca, pada waktu sudah ramai lah, sudah gaduh, sehingga kita melakukan pertama kali kita datang ITB, kita menyurati ITB, dengan surat nomor berapa ya, Februari itu, kita layangkan kepada ITB dengan tadi yang dibacakan oleh majelis, kemudian nggak dijawab nih, teman-teman udah mau demo nih, kumpul di Salman, oke lah. Yuk kita datang ITB. Saya datang ITB bertiga, saya, Reoni, satu lagi Pak Faizal. Diterimalah dengan namanya Profesor Wijaya, Sekretaris Eksekutif. Datanglah kita ke Pak Wijaya ngobrol, ya sudah ngobrol gitu. Artinya kita sampaikan kenapa kita resah sebagai alumni dan sudah alumni. Pak Wijaya mengatakan ini bahasa yang disampaikan. Kira-kira nggak mungkin itu dengan ITB. Kira-kira gitu jawabannya. Sehingga Leoni mengatakan, kalau begitu ITB nggak salah dong, bicara dong kalau nggak salah. Begitu. Oh kami kami dibatasi oleh kontrak yang tidak bisa ngomong. Gitu, kontrak yang bisa ngomong. Silakan, itu oke, saya bilang ini, karena surat kami sudah saya layangkan, kami minta jawaban dari ITB. Dijawablah beberapa hari kemudian oleh Sekretaris Rektor, bukan Rektor, yang menyatakan tadi silakan kayak itu. Tapi jawabannya itu bukan jawaban yang menjawab substansi. Tapi bahwa kami tidak, kalau Anda mau tanya aja lah.
kita jadi bingung, ini orang ITB kok jawabnya seperti itu. Kita berharap jawabannya itu lebih akademis begitulah ya. Kenapa dia ini tiba-tiba cuma 5 itu. Yaudah, karena begitu konsultasilah kita dengan teman-teman. Yaudah kita minta ke KIP provinsi gitu. Gitulah kira-kira di KIP provinsi setelah persidangan dengan kami juga nggak tahu proses acara berapa hari berapa waktu dari surat pertama kita nggak tahu, prosesnya nggak tahu. Akhirnya memang di-guide oleh KIB provinsi untuk bikin ini. Oke, kita bikin lagi sehingga kita bikinlah surat keberatan. Sidang di KIP provinsi mengatakan bahwa KIP provinsi tidak berwenang memeriksa mengadili karena ITB itu adalah institusi pusat. Saya kira gini. Mulailah kemudian kita mulai irisan dengan beberapa teman yang tahu tentang KIP. Oh, lebih terinci, permintaan sudah jelas gitulah. Gitu, makanya surat yang ke KIP lebih sudah pointernya sudah jelas. Gitu intinya begitu. Jadi intinya kenapa kita nuntut karena kita sebagai alumni nih. Resah suasana yang mencerah ITB, kita ingin klarifikasi kepada ITB, langsung tabayun bahasa ininya kita bertanya kepada ITB nggak jawab ini. Nah, malah kita suruh tanya ke orang lain kan begitu ya. Makanya kita lakukan itulah kira-kira begitu. Nah, banyak yang menarik dalam sidang yang berlangsung lebih dari 2 jam ini. Antara lain soal legal standing Kappak sebagai pemohon, dan isi surat yang menjadi dasar gugatan Kappak terhadap ITB. Soal legal standing, majelis mempertanyakan bila Kappak merupakan sekumpulan orang, mengapa dalam surat gugatan hanya ada nama Budi Rijanto sebagai ketua presidium, sementara tanda tangan presidium Kappak yang lain tidak ada. Majelis meminta legal standing diperbaiki. Soal isi surat yang menjadi dasar gugatan Kappak terhadap ITB, ada 2 surat dalam berkas gugatan, yakni surat yang dikirimkan ke ITB dan surat yang disampaikan ke KIP, dan isi kedua surat itu berbeda. Padahal, kata Majelis Komisioner KIP, yang menjadi pijakan KIP adalah surat yang dikirimkan Kappak kepada ITB. Selain itu, dari 3 poin yang tertuang dalam surat yang dikirimkan Kappak ke ITB, hanya poin pertama yang masuk domain KIP, yaitu permintaan agar ITB segera mengklarifikasi dan memberikan informasi seobjektif mungkin dalam pembuatan sirekap dari proses kerjasama hingga pelaksanaannya. Melalui pembahasan yang panjang, akhirnya dengan mengkompilasikan isi surat Kappak ke ITB dan isi surat gugatan Kappak ke KIP, Majelis Komisioner KIP dan Kappak sepakat untuk mengajukan 5 jenis permintaan informasi kepada ITB. Kelimanya adalah, pertama, permintaan informasi Term of Reference atau TOR proyek pembuatan sirekap. Kedua, permintaan proposal proyek pembuatan sirekap. Ketiga, dokumen kontrak kerja yang ditandatangani KPU dan ITB untuk pembuatan sirekap. Keempat, spesifikasi teknis pembuatan sirekap. Dan kelima, berita acara serah terima sirekap setelah selesai dikerjakan oleh ITB. Sangat mengejutkan, karena kuasa hukum dari ITB mengatakan, yang dimiliki ITB hanya dokumen kontrak kerja, dan dalam dokumen itu terdapat klasifikasi dikecualikan, sehingga tidak bisa dibuka ke publik. Yang juga mengejutkan, ketika majelis menanyakan apakah ITB pernah melakukan audit internal atas pembuatan sirekap tersebut, kuasa hukum ITB mengatakan tidak pernah. Kuasa hukum juga antara lain mengatakan bahwa ITB tak punya TOR dan berita acara serah terima sirekap kepada KPU, tetapi mereka meminta waktu kepada majelis untuk mengkonfirmasi ulang tentang hal ini kepada pihak ITB. Sidang sempat diskor selama 10 menit untuk majelis mengambil putusan. Saat sidang dilanjutkan, majelis menyampaikan putusan sebagai berikut. Berikut kira-kira yang dapat majelis sampaikan terhadap pokok permohonan yang nanti akan kita lanjuti untuk sidang berikutnya. Yang pertama adalah tadi kan sesuai dengan yang koordinasi. Pertama adalah terkait dengan TOR ya. Kemudian yang kedua terkait dengan proposal, kemudian dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan berita acara serah terima. Jadi pokok permohonan sengketanya ada di 5 hal itu. Ya, sepakat ya? Baik, ada tambahan? Cukup ya? Baik. Kemudian kepada termohon, majelis menyampaikan dari 5 hal itu, saudara bisa konfirmasi kembali. Dari 5 itu mana yang saudara kuasai? Ya,
dari TOR, kemudian proposal, dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan berita acara itu mana yang saudara kuasai, mana yang merupakan informasi yang terbuka, mana yang merupakan informasi dikecualikan. Ya, jadi saudara pilih nanti di sidang berikutnya saudara membawa uji konsekuensi kalau seandainya dari 5 poin itu ada informasi yang dikecualikan. Ya. Kemudian saudara juga bisa membawa bukti, ya kalau memang itu mau saudara mengecualikan informasi ini, maka apa buktinya, ya selain daripada uji konsekuensi, begitu, ya. Jadi itu yang saudara bawa untuk sidang berikutnya sehingga kita jelas di pokok perkara yang akan kita periksa di sidang berikutnya sehingga tidak melebar kemana-mana, ya. Jadi kita ke 5 hal itu saja. Bagaimana pemohon? Sepakat ya? Kemudian termohon? Sepakat ya? Nanti sidang berikutnya akan diagendakan segera, kira-kira minggu depan ya, yang diagendakan oleh majelis. Nanti tunggu panggilan dari panitera pengganti ya. Baik. Nambahin aja ya, hasil sidang tadi itu menurut saya alhamdulillah sangat baik. Jadi yang penting buat kami itu adalah permohonan kami sudah bisa diterima, kemudian soal legal standing juga kita lolos, masa berlaku permohonan dan prosedural ini ya, prosedural hukumnya kita lewat sehingga dalam waktu mungkin 2 minggu lagi itu sudah dijadwalkan sidang berikutnya. Artinya kan kita ini secara teknis hukumnya itu sudah bisa kita lalui sehingga nanti 2 minggu lagi bisa masuk materi permohonan. Awalnya saya berharap Sirekap ini adalah produk teknologi yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan, ya, perubahan pada demokrasi sehingga dia bisa dilaksanakan dengan lebih mudah, lebih murah, akurat, transparan. Tapi kami semua kecewa kok ternyata Sirekap padahal katanya adalah hasil dari produk ITB. Anak bangsa. Kok anak bangsa, kok hasilnya seperti ini? Kebalikan, malah banyak kontroversi, malah banyak yang saya bilang ini adalah cacat, produknya jadi cacat, ya, karena ada kualitas utamanya yang paling transparan aja, semua orang bisa tahu, karena itulah akar mula dari kontroversinya adalah tidak adanya validasi. Itu kan sangat semua juga bisa rasakan. Ini pasti ada sesuatu yang salah dengan produk ini. Nah, saya tahu teman-teman saya itu adalah orang-orang yang sangat kompeten, akademisi. Gak mungkin lah mereka membuat produk yang cacat, yang bisa menjadi alat untuk seperti apa gitu ya. Nah, makanya tadi saya berterima kasih kepada majelis komisioner, terutama Bapak siapa tuh ya tadi ya, yang komisioner yang menyarankan untuk memperjelaskannya. Jadi memang bahasanya seperti itu. Apa yang kami inginkan sebetulnya adalah memperoleh klarifikasi dan informasi bagaimana ITB terlibat di dalam Sirekap dan apakah sesungguhnya ITB sudah terlibat secara benar. Kalaupun ada produknya seperti ini, mungkin bukan ITB, kami cuma ingin klarifikasi seperti itu saja. Dan dokumen-dokumen yang diminta itu ada keterlibatannya benar atau tidak, ada di dalam dokumen yang diminta. Demikian.